Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pitch deck yang sudah saya buat sebelumnya, yang berjudul Terapack, yakni revolusi kemasan biodegradable dari limbah pertanian lokal untuk meningkatkan standar keberlanjutan dalam industri kemasan makanan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lila Tamarnis Tambayong dengan NRP 2043241014 dari kelas C. Dengan dosen yang sangat saya hormati di manajemen keuangan, yakni Ibu Fauzania Hibatullah. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian overview dari Terapack sendiri. Terapack merupakan inovasi kemasan masa depan yang dirancang untuk mendukung industri kuliner dalam transisi menuju bisnis yang berkelanjutan. Melalui pemanfaatan limbah serat alam, kami menghadirkan solusi kemasan yang memberdayakan potensi lokal sekaligus melindungi bumi. Di mana situasinya sudah saya bagi menjadi 4, yakni potensi sektor di bidang agrikultur, SDM yang melimpah, di bidang pertanian, kemudian permintaan pasar, serta digitalisasi. Untuk problemnya sendiri terdapat 3, yakni rantai pasok yang tidak efisien, kesenjangan modal, dan juga edukasi, serta yang ketiga, logistik, dan juga food loss. Kemudian question-nya di mana bagaimana Terapack sendiri dapat menjawab 3 pertanyaan yang tertera seperti pada di layar. Untuk analisisnya, saya menggunakan 3 analisis, yakni SWOT, Pestle, dan juga Favors, di mana untuk SWOT-nya sendiri, untuk strength-nya sendiri, yakni aplikasi terintegrasi dan juga distribusi efisien serta kemitraan yang kuat. Kemudian untuk weakness-nya sendiri, yakni biaya yang tinggi, faktor alam, dan juga edukasi ke petani yang cukup sulit. Kemudian opportunity-nya sendiri, yakni tren belanja online yang semakin meningkat, dukungan pemerintah, serta potensi kirim produk ke lokal ke luar negeri. Lalu untuk threat-nya sendiri atau ancamannya, seperti yang kita tahu, harga fluktuatif, kompetitor yang banyak, serta persaingan harga dengan barang impor. Nah, untuk framework Pestle-nya sendiri, kami fokus pada ekonomi, sosial, dan juga teknologi seperti yang tertera pada di layar. Kemudian untuk Favors-nya sendiri, kami berfokus pada persaingan industri, di mana persaingan industri yang memperebutkan pasar semakin ketat, kemudian ancaman pendatang baru atau kompetitor yang semakin ketat, kemudian kekuatan tawar-menawar, pemasok dan pembeli seberapa besar, kendali penyedia bahan baku atau pelanggan terhadap harga produk. Untuk solusinya sendiri, kami menawarkan 3R, reduce, recycle, dan juga return to earth atau pengganti dari reuse. Untuk reduce sendiri, yakni produk kami akan secara langsung mengurangi ketergantungan industri kuliner terhadap penggunaan plastik serta styrofoam. Untuk recycle-nya sendiri, Terapack sendiri menerapkan konsep ekonomi sirkular yang akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian return to earth, di mana apabila kemasan Terapack ini dibuang di tanah, nantinya akan dapat terurai kembali selama 30 hari untuk menjadi pupuk kompos, sehingga tidak mencemari tanah sama sekali. Untuk inovasinya sendiri terdapat 4. Yang pertama yakni biodegradable and compostable, kemudian yang kedua pemberdayaan limbah lokal, yang ketiga food grade and durability, kemudian yang keempat eco-friendly branding. Nah, untuk circular economy yang dimaksud, di mana kita menyediakan menjadi 4, yakni yang pertama upcycling limbah, di mana upcycling limbah merupakan limbah awal dari limbah-limbah organik yang sudah dikumpulkan itu dibakar, lalu kita bersiap-siap untuk diolah. Limbah yang dibakar tersebut merupakan bahan utama dari pembuatan Terapack sendiri. Lalu ada eco manufaktur, di mana eco manufaktur sendiri adalah proses produksi agar kita menghilangkan emisi-emisi berbahaya yang ada di dalam produk tersebut, sehingga energi yang dikeluarkan nantinya bisa efisien. Lalu ada biodegradable sendiri, yakni setelah produk Terapack digunakan, nanti apabila dibuang, nanti tidak dibuang di TPA atau tempat pembuangan sampah pada umumnya, namun kita dapat mengelompokkan kembali produk-produk Terapack yang sudah dibuang, sehingga nantinya dapat dibuang di tempat khusus dan dapat terurai dalam tanah selama kurang lebih 30 hari menjadi pupuk kompos. Lalu yang terakhir ada soil regeneration, di mana soil regeneration yakni hasil pengomposan kemasan dalam 30 hari akan kembali ke tanah sebagai nutrisi yang bermanfaat tentunya bagi tanah.
Nah, berikut ini merupakan initial investment, di mana initial investment sendiri merupakan modal awal yang saya keluarkan, di mana ada 6. Yang pertama, mesin semi auto hot press, ada mesin pencacah dan pemurni serat, ada bak membersih sterilisasi, ada renovasi, biaya legalitas dan juga sertifikat food grade, kemudian ada cash reserve atau modal kerja bulan pertama. Jadi berikut ini merupakan komponen-komponen atau modal-modal yang saya perlukan untuk membuat dari Terapack ini sendiri. Dengan ini total biaya modal awal yakni sebesar 150 juta. Kemudian kita beralih ke variable and fixed cost, di mana untuk variable costnya sendiri ada bahan baku serat, bahan pembantu yang dimaksud seperti perekat dan juga tapioka, ada listrik, produksi dan juga air, serta kemasan dan juga logistik, dengan total biaya variabel 180 juta. Untuk biaya tetapnya sendiri dibagi menjadi 4, yakni gaji tenaga kerja dengan asumsi 3 orang 12 bulan, sewa workshop dan ada jamur, marketing dan promosi, dan juga biaya penyusutan selama 5 tahun. Dengan total biaya tetap yakni 110 juta. Nah, untuk lebih tepatnya secara perhitungan, sudah saya cantumkan juga link QR code yang tertera di layar dan juga link dari spreadsheet yang saya gunakan untuk perhitungan. Mungkin barangkali dari usahanya atau teman-teman lain ingin mengetahui secara rinci, mungkin boleh diklik link tersebut. Baik, selanjutnya yakni ada capital budgeting dari Terapack sendiri. Nah, capital budgeting Terapack sendiri ini atau net cash flow-nya, dimana satuan dalam tabel ini dalam satuan juta, namun untuk unit terjual atau volume ini memang saya tulis semisal pada tahun pertama terjual 120.000 unit, lalu pada tahun kedua 140.000 unit, ketiga 160.000 unit, keempat 180.000 unit, dan tahun kelima 200.000 unit. Nah, dimana total pendapatannya pada tahun pertama itu bisa menghasilkan 300 juta, tahun kedua 350 juta, tahun keempat 400 juta, 450 juta, dan juga tahun terakhir atau tahun kelima 500 juta. Nah, dari hasil ini semua yang sudah saya hitung diperoleh EAT atau laba bersih pada tahun pertama 9 juta, pada tahun kedua 27 juta, pada tahun ketiga 45 juta, pada tahun keempat 63 juta, dan pada tahun kelima 81 juta. Sehingga di sini saya membuat asumsi nilai sisa dari Terapack sendiri pada tahun kelima yakni sekitar 11 juta. Nah, untuk DF atau return pengembalian yang ingin didapatkan yakni 12%, karena menurut saya 12% ini sudah cukup mencerminkan dari capital budgeting yang saya buat sebelumnya, karena dapat menghasilkan nilai NPV yakni sebesar 93 juta. 93.865.000. Nah, dengan return 12% ini menunjukkan bahwa NPV yang dihasilkan positif, dengan hasil PI juga lebih dari 1, yakni sebenarnya 1,625, dan NPV lebih dari 0, yang artinya bisnis Terapack ini sangat layak untuk dijalankan. Kemudian untuk IRR-nya sendiri, saya membuat I2-nya dengan asumsi 31%, dan nantinya apabila I2 31% akan mendapatkan hasil NPV yang minus, sekitar minus 2, sekian atau minus 2 juta sekian. Kemudian untuk ARR-nya sendiri yakni 30,52%, dan untuk payback period-nya sendiri yakni 3 tahun 6 bulan 3 hari. Kemudian untuk financial strategic insight yang sudah kita dapatkan dari menghitung capital budgeting atau net cash flow-nya, yang pertama, instant profitability, yakni menghasilkan laba bersih dan arus kas positif sejak tahun pertama. Kemudian high safety margin, RRR 30,5%, jauh melampaui DF atau return 12% yang diinginkan atau yang ditentukan. Kemudian tahan terhadap risiko fluktuasi biaya. Kemudian nilai NPV lebih dari 0 dan nilai PI lebih dari 1, menunjukkan bahwa bisnis Terapack sangat layak untuk dijalankan. Kemudian risk mitigation, di mana terdapat nilai sisa 11 juta yang menjamin nilai sisa aset akhir proyek. Nah, berikut ini merupakan conclusion atau penutup dari presentasi saya pada kali ini, yakni Terapack terbukti bukan hanya solusi ramah lingkungan bagi industri pengemasan, tapi juga merupakan investasi yang sangat sehat, menguntungkan, dan memiliki resiko yang sangat terukur secara finansial.
Berikut ini merupakan presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.